saya ingin mengatakan, kalaupunlah ada P21, oh come on ya, tolong simak dahulu kalau begitu. Bagaimana dengan perkara Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka sejak 22 November 2023 dan saat ini masih sebagai tersangka dan telah lewat 3 tahun tidak juga dilakukan penahanan. Bagaimana dengan Sylvester Matutina ya, yang dimana Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Selatan melakukan tabur ya. Apa itu tabur? Tangkap buronan. Tidak juga mampu. Sedangkan dia pada posisi kasus kasasi sudah sejak tahun 2019. Apa kami masih juga akan terus dikejar-kejar? Lalu yang ketiga, jangan pernah mencoba untuk ya seakan-akan menegakkan aturan padahal tidak sama sekali, padahal mengkriminalisasi jika saya katakan seseorang yang berinisial Fufu Fafa itu ya tidak pernah sama sekali dilakukan pencarian orangnya siapa, penyelidikan siapa orangnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan dia sudah jelas-jelas terindikasi adalah seseorang yang hari ini cukup penting, bahkan sangat penting posisinya di negeri Republik ini. Nah, oleh karena itu, apa alasan Anda mengejar-ngejar kami? Saya ingin mengatakan satu hal, pernah mendengar bahwa pemenang Olimpiade itu dihargai sampai 6 miliar rupiah jika bisa mendapatkan medali emas. 1.650 miliar, 1.650 juta jika bisa mendapatkan perak, lalu mendapatkan 1 miliar. Mr. T, Pedot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya wajib lapor lagi. Masih ada usia, masih ada umur untuk melawan Jokowi gitu. Amin. Menurut saya, P21 ini nggak layak untuk kami. Justru yang harus masuk ke pengadilan itu Jokowi. Karena sudah berulang kali saya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat itu Eko Sulistyo dan juga Pratikno yang hari ini menjadi menterinya Pak Prabowo. Jadi sebelum kami dipersidangkan, lebih baik periksa dulu nama-nama ini. Karena inilah otak dari ijazah palsu Jokowi. Sedangkan Jokowi adalah pengguna ijazah itu. Dan atas laporan saya kemarin dan kawan-kawan kemarin di Bareskrim, insya Allah besok kami akan melakukan data terbaru terhadap laporan kami. Yang isinya tetap bahwa kami meyakini ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka oleh Eko Sulistyo dan Pratikno. Jadi untuk pihak kepolisian, kejaksaan, tolong perhatikan nama-nama yang saya sebutkan ini. Karena apa? Inilah otak-otak dari permasalahan bangsa ini yang mereka lah yang harus ditangkap. Mereka yang harus diadili. Termasuk juga Joko Widodo yang katanya mau keliling Indonesia. Padahal menurut saya dia keliling Indonesia ini untuk menghindari persidangan. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustadz Eka Jaya kemana ya? Ustadz Eka, kasih sampein pandangan untuk dukungan, karena harus tahu bahwa ini bukan perjuangan Kita sendiri. kita aja, tapi seluruh elemen anak bangsa memberikan dukungan. Ya, depan Ustadz. Sini, depan. Wah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih membersamai para pejuang-pejuang keadilan, pejuang kebenaran. Terus jangan pernah mundur, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau bukan kita, siapa lagi di tengah masyarakat yang takut akan menyuarakan kebenaran dan keadilan? Masih berdiri para tokoh-tokoh yang siap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kepada para penasihat hukum, teruslah berjuang, luruskan niat karena Allah, karena Allah yang akan membalas semuanya. Dan kepada Bang Roy CS yang saat ini masih melakukan wajib lapor, nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai jalan jihad ya untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kami yang masih istiqomah berjuang bersama
akan terus membersamai. Dan insya Allah rakyat yang masih berpikiran waras, yang masih berpikiran cerdas, yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk bangsa ini akan terus membersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Susiasi. Silakan. Yuk, silakan Bu Susi. Salah satu lawyer pejuang kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo Ya. bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak. Ya. Sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Setuju. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termul ya 99% palsu ya. Termul tetap saja mengeluarkan hoak-hoak yang sangat luar biasa, bahkan sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi tolong Pak Presiden Prabowo, tolonglah ini diperhatikan. Tolonglah siapapun, termasuk di sekeliling Pak Prabowo yang mungkin biasa mendengarkan ocehan-ocehan anak negeri kami ini, memberikan satu kritik atau masukan itu karena sayang dengan kondisi sekarang ini, Pak. Sayang dengan negeri ini, Pak. Jangan sampai negeri ini dipecah belah sama termul-termul yang sangat luar biasa, termul-termul yang cabul. Itu kan termul-termul yang sangat mengganggu dan memecah belah anak negeri, dan yang membuat kegaduhan sesungguhnya bukan rekan-rekan kita ini, bukan. Kalau rekan-rekan kita ini semua para pejuang yang tetap pada jalur hukum, dan mereka semua tahu hukum. Jadi yang memecah belah, membuat gaduh itu termul, dan sudah saatnya, walaupun itu pengacara, ada tuh pengacara yang berkoar-koar, yang melakukan orasi-orasi sudah melebihin dari yang dia sebagai pengacara, tetapi melebihi kapasitasnya, seolah-olah dia itu sebagai corongnya polisi atau sebagai kuasanya Jokowi. Dia selalu menyebarkan tentang P21 lah, tentang segala macam lah. Kok ada ya seorang wanita pengacara tetapi masih bersikap seperti itu. Saya rasa itu aja, Pak Presiden, tolong ya perhatikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dan di tim kita ada yang dari Lampung, Pak Gunawan, ini juga tim kita. Coba berikan statement. Memang tadi ada agenda pembersamaan, tapi karena agendanya itu kecil, tidak perlu kami ekspos lah ya. Tapi Pak Gunawan, enggak usah. Pak Gunawan sini, ini bagian dari tim dari Lampung, bahwa tim hukum kami ini lintas provinsi juga. Jadi berikan pembelaan terhadap Pak Roy, dan kita semuanya solid untuk membersamai kasus ini. Pada prinsipnya kita semua sudah mendengar secara transparan, tinggal kita berpikir saja pihak kepolisian apakah akan melakukan tindakan yang adil seadil-adilnya, bukan dihinakan sehina-hinanya, tapi pihak kepolisian melakukan tindakan adil seadil-adilnya, transparan setransparan-transparannya. Karena menyangkut masalah P21 seperti dikatakan oleh Bang Azam Khan tadi, oleh Bang Gofur, Mas Roy dan Bang Ahmad Kozinuddin, bahwa tidak bisa yang P21 di angan-angan, di pikiran, tapi selembar kertas. Selembar kertas yang menyatakan bahwa persoalan ini sudah P21 lengkap, baru dilimpahkan barang bukti dan tersangkanya. Loh, ini tersangkanya masih di sini, barang buktinya masih tidak jelas apa. Walaupun katanya sekian ribu atau sekian juta barang bukti, ya kan? Jadi itulah kita mohon supaya masyarakat pada umumnya bisa menilai
mau dibawa kemana kasus ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Aja mau tambahan, habis itu nanti Michael penutup ya. Iya. Siap-siap. Jadi gini lah. LP garis miring B garis miring 2372 garis miring 4 itu laporannya Joko Widodo. Laporan itu secara tidak langsung gugur menurut KUHAP, baik itu lama maupun baru, termasuk petunjuk Kejaksaan Agung 1/2026 poin 5154, maka adanya SP33 orang ini logikanya LP nomor tersebut sudah tidak bisa dipaksakan yang saya sebut tadi. LP nomor 2373 itu sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Maka itu gugur. Nah, kalau itu dipaksakan berarti dia melanggar KUHAP yang ada. Saya kira itu aja.